ini. Silakan Pak. Mbak Anggun. Mohon izin dulu. Balik nggak kelihatan kan? Kelihatan lagi balik ini. Udah on belum? Udah, sip. Udah jadi. Ah, jadi. Potong-potongan ya sekarang. Banyak kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya selamat siang kepada Ibu Anggun, siang pada Ibu Mita sebagai DP Pengadil Praktikum pada tahun 9. Di sini sebenarnya semua izin terkait melanjutkan agenda observasi dari yang awal itu adalah praobservasi ya Bu ya. Sebelumnya kemudian observasi di kelas. Alhamdulillah kemarin saya sudah melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan ada pembelajaran diferensiasi, kemudian ada sosial masyarakat juga, alhamdulillah sudah jalan. Nah sini saya hanya ingin mungkin lebih mereview aja ya bagaimana hal-hal yang sudah dilakukan itu seperti apa. Nah kira-kira kalau langsung saja perasaan Ibu setelah mengajar dalam pembelajaran itu seperti apa? Setelah proses pembelajaran berakhir itu kira-kira hal apa sih yang dirasakan menjadi apa ya evaluasi buat Ibu? Iya, yang pertama ya saya senang ya Pak ya ketika sudah melaksanakan pembelajaran tersebut karena saya sudah memfasilitasi peserta didik sesuai dengan bakat minat dan level kognitifnya. Kemudian yang kedua saya melakukan refleksi, kan di kegiatan itu pasti ada refleksi untuk saya pribadi dan refleksi dari murid. Saya tanya bagaimana senang hari ini, senang. Kemudian apa masukan untuk Ibu besok pakai media ini ya, media video atau media lainnya supaya oh iya Nak nanti insya Allah bakal Ibu siapkan di pertemuan selanjutnya. Jadi masukan dari peserta didik di akhir kegiatan pembelajaran itu yang saya jadikan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya seperti itu Pak. Ya refleksi itu sih yang saya lakukan. Jadi untuk perbaikan perangkat saya, perbaikan model pembelajaran saya, perbaikan media yang akan saya lakukan itu yang. Jadi luar biasa ya, jadi setelah pembelajaran selesai ada refleksi, kemudian kita memberikan timbal balik feedback bahwa apa saja yang siswa ini lakukan gitu ya, dan kita bisa memfasilitasi ya. Kemudian nih kemarin pakai model pembelajaran diferensiasi ya? Bukan Pak, PBL. PBL ya, problem based learning. Itu ada sistem yang dilakukan untuk diferensiasinya masuk ya? Ada. Jadi lingkungan belajarnya kan diferensiasi ada 4 tahap. Ya. Lingkungan belajarnya melalui face clicking dan penempatan tempat duduk berkelompok. Prosesnya itu saya membentuk kelompok berdasarkan minatnya, kemudian peserta didik duduk dalam kelompok, kemudian saya membimbing itu diferensiasi proses. Kemudian kontennya kemarin masih ingat tidak Pak? Saya menayangkan ini ya? Iya. Video berita ya? Iya, video berita. Iya, saya menayangkan berita itu konten. Cuma saya satu media ya. Nah produknya itu kan siswa berbeda-beda. Ada yang menulis teks, ada yang mengumpulkan video seperti itu kontennya. Jadi diferensiasinya tampak pada kegiatan pembelajaran. Modelnya berbeda sih Pak. Saya sesuaikan dengan TP saya. Kebetulan kemarin TP-nya saya lupa ya Pak ya. Cuma model yang saya gunakan PBL. Jadi kalau tadi proses pembelajaran dari kegiatan awal, kemudian masuk ke inti, kemudian penutup ini, kira-kira Ibu mengalami untuk kesulitannya atau kendalanya seperti apa? Bagaimana cara Ibu mengatasi dalam proses pembelajaran? Iya, jadi kesulitannya ya waktu ya Pak, 3JP bahasa Indonesia itu sangat kurang ya, apalagi untuk menyajikan teks. Tapi saya membuat kesepakatan kelas. Jadi kalau saya biarkan saja tidak ada kesepakatan, mungkin tugas anak itu tidak selesai Pak. Jadi untuk mengatasi kesulitan tersebut, saya membuat kesepakatan. Nah, menyajikan teks berita ini harus selesai pukul 8.30, kemudian nanti kita komunikasikan atau presentasikan. Jadi ada kesepakatan dengan siswa untuk mengatasinya, yaitu membuat kesepakatan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau udah ada kesempatan jawab atau belajar itu akan lebih mudah. Jadi waktu 3JP itu bisa kita ini sesuaikan ya, kita maksimalkan. Baik.
Kemudian kalau untuk masalah misalkan ada nggak kira-kira kesulitan tentang sarana prasarana atau yang lainnya yang mungkin belum masih jadi kendala gitu Iya. ada nggak untuk hal-hal yang seperti itu? Mungkin kalau dari sekolah HDMI sih Pak. Oh. Jadi saya menyediakan sendiri Bu HDMI itu LCD. Kan ada yang LCD tidak support ya dengan laptop yang terbaru. Jadi ya itu HDMI menyiapkan sendiri, terminal siapkan sendiri, speaker bawa sendiri. Karena kalau kita nggak punya sarana di sekolah. ada Bu jadi HDMI yang terbaru itu cuma satu. Jadi kalau ada guru-guru lain yang mau pakai kan udah dipinjam. Jadi saya daripada ribet punya sendiri Bu. Bawa sendiri tuh kabel HDMI. Kalau LCD kita Ada, ya. ada Bu, ada. Cuma kan ada yang tidak ini loh Bu, tidak support untuk laptop yang terbaru. Kadang kan HDMI-nya yang masih yang lama, ya benar. Jadi untuk mendukung kegiatan pembelajaran saya beli sendiri seperti itu Bu. Ada Bu besar di sekolah Pak, juga sering pakai ya Pak. Cuma kan ribet ya Bu ya. Sebenarnya sih ya. Kalau di sekolah juga ya kita ada serinya. Iya. Kalau di sekolah juga sama sih Iya. ya. Nggak nyetok lah nggak sih. Iya. Kita prepare-nya atas inisiatif yang memang kita harus punya satu set itu. Iya benar. HDMI, VGA, terminal, plus Speaker ya Bu, Iya, kalau bahasa Indonesia kan Ini lengkap inisiatif kita sendiri ya untuk itu. Iya. Karena emang sekolah juga ada keterbatasan. Iya, sekolah sebenarnya ada Bu, cuma kan kalau kita pukul 7.30 harus masuk, harus mondar-mandir kan capek duluan ya Bu ya, jadi harus siap itu Pak. Itu luar biasa jadi hal-hal yang harus Iya. kira-kira dari pembelajaran sendiri dari Iya. kalian tuh kalau kira-kira untuk pembelajaran yang kayaknya ada kesulitannya ya, kemudian hal yang ingin diperbaiki apa aja nih untuk proses pembelajaran dari awal kemudian ini sampai untuk ada nggak? Mungkin pemilihan model yang bervariasi ya Pak ya. Kadang kalau udah nyaman PBL Bu, PBL, PJPL terus padahal kan ada model lain ya, Discovery ini. Cuma karena ya itu sih yang harus saya perbaiki, memilih model pembelajaran sesuai dengan PP. Kadang udah nyaman PPL terus seperti Ya, itu. karena kita terlalu Iya. nyaman dengan itu ya, karena ini terbiasa. Nah, kesulitannya itu Pak, saya harus lebih banyak belajar lagi tentang model-model terbaru sehingga di kelas itu bervariasi. Seperti mengomunikasikan itu kan nggak harus presentasi ya, Iya. bisa pakai karton ditempel di belakang kelompok 1 berkunjung kelompok 2. Nah, itu sih yang perlu saya tingkatkan. Jadi tiap hari bervariasi kayak gitu aja itu Pak. Ada nggak sih Bu kalau misalkan permasalahan misalkan dari siswa sendiri dari yang minat belajar kemudian proses belajar itu yang masih dalam artian kurang dalam pembelajaran itu seperti apa ya Bu di siswa? Ya ada Pak, saya temukan. Jadi kayak di kelas saya sendiri yang wali kelas saya itu, maksudnya dia sulit mengomunikasikan untuk kesulitannya, padahal hasil belajarnya juga enggak ini. Tapi kalau kita ya susah gitu Pak. Jadi ya upaya saya perlahan, nggak langsung instan ya. Jadi kayak berdoa saya libatkan ya Rangga, bimbing doa. Tapi nggak langsung instan Pak. Rangga ya Bu, Leni kenal ya. Nah itu kan sama orang tuanya aja tidak mau bicara gitu. Orang tua Iya, sendiri ya? iya. Bu Leni yang tahu. Nah saya wali kelasnya gitu, sulit juga Pak di dalam kegiatan pembelajaran yang mengikuti cuma dia belum. Jadi untuk Ya. solusinya dari Ibu sendiri? Solusinya saya hal-hal sederhana, saya suruh bikin doa. Nanti kalau absensi coba Anda pembelajaran sebelumnya, nah saya libatkan hal-hal kecil dulu Pak. Kalau langsung diajak untuk dia langsung mau bercerita tidak bisa ya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran yaitu hal-hal kecil yang saya lakukan. Yang terkait strategi kita ya untuk bisa Iya, benar. Kemudian ini Pak, terkait peserta didik ini kan ada yang cepat ya dalam mengerjakan tugas, ada yang lambat. Nah makanya itu kadang saya buat asesmen diagnostik untuk kognitif, jadi untuk tahu level kognitif anak. Jadi yang mahir saya kelompokkan mahir, yang sedang berkembang, yang belum berkembang. Jadi kan ada anak yang cepat mengerjakan tugas, biasanya bengong kan udah nunggu tugas. Nah itu yang mahir itu nanti LKPD-nya itu lebih banyak. gitu. Soalnya maksudnya misal LKPD menganalisis
buku fiksi dia 4 sampai Itu hampir sama kayak pengayaan bukan kalau untuk yang high tech itu ada kelas high. ya. Kalau Oh, dulu gitu. pengayaan ya Pak, tapi kalau sekarang saya buatnya dalam kegiatan pembelajaran ini yang akhir ini soalnya agak lebih banyak gitu. Nanti yang sedang berkembang itu menganalisis 3 buku fiksi, novel buku fiksi kalau yang kemarin buku fiksi saya ajarkan. Yang belum berkembang 2, jadi yang mahir ini tidak dirugikan dalam pembelajaran. Yang belum berkembang juga tidak dirugikan, nanti sama-sama selesai gitu Pak. Kalau yang mahir ini diberi misal 2, selesainya pasti lebih cepat dari yang belum berkembang. Jadi ya itu sih kesulitan untuk mengelompokkan anak-anak itu saya kelompokkan berdasarkan level kognitifnya. Jadi salah satu hal besarnya itu ya di Iya. assessment awal itu ya. Iya, bisa diagnostik. mengelompokkan siswa. Iya. Oke. Nah kalau misalkan dari kondisi kan misalkan dari kondisi siswa yang heterogen sendiri ini bagaimana Ibu bisa memposisikan bahwa siswa ini harus dapat sesuai dengan porsinya. Kan tadi kan secara apa bisa jadi high, low sama apa namanya Iya. medium itu sendiri. Iya. Kalau kelompok yang heterogen ya itu Pak bisa dikelompokkan berdasarkan minat dan biaya belajarnya, tidak dikelompokkan level kognitifnya. Jadi diferensiasi itu kan kita mengembangkan potensi peserta didik. Nah pengelompokannya ada berbagai cara. Jadi di TP ini, oh ini bisa sesuai minat nih, yang anak suka novel kan berarti kemampuannya bisa jadi ini mahir, ini belum berkembang, cuma dia dalam satu kelompok yang suka novel percintaan, ini yang suka novel fantasi. Jadi heterogen itu tetap berjalan Pak, kita kelompokkan sesuai minat, nggak melulu level kognitif terus. Jadi dalam TP ini, oh ini TP ini sesuai gaya belajarnya, oh TP ini sesuai minatnya, oh TP ini biar kita baca dulu TP-nya sesuainya apa nih gitu. Jadi kalau menurut Ibu dari hal-hal itu ada nggak sih kesulitan dari misalkan mengkelompokkan siswa atau misalkan nyari pihak dari gaya belajar itu kira-kira Ibu ada nggak sedikit atau pernah nggak rasa kesulitan untuk bisa memposisikan siswa ini seperti apa? Ya kalau kesulitan di dalam kepelaksanaannya itu ya sebenarnya ribet Pak mengelompokkan. Jadi solusinya saya sebelum dilaksanakan kegiatan pembelajaran saya sudah asesmen diagnostik. Harusnya kan terintegrasi ya di kegiatan pendahuluan kita laksanakan asesmen diagnostik. Nah kadang saya untuk menyiasatinya sebelumnya, harusnya ya pas pelaksanaannya. Terima kasih kalau ini alhamdulillah ya. Mungkin itu saja sih terkait hal-hal yang ingin sharingkan lah ya pembelajaran. Ya harapannya pembelajaran bisa lebih baik lagi bersama belajar dari awal mungkin kecil tapi yang harus kita lakukan. Ya itu aja Bu, mungkin terima kasih banyak sih kan jadi bingung sih. Makanya ini muter-muter deh tanya lagi gitu kan, tapi ya terima kasih sudah mau menjadi model pembelajaran saya kemarin kan dari observasi sampai pasca. Terima kasih, harapannya bisa menjadi lebih baik lagi juga ini belajar ini juga ada banyak pembelajaran setelah kita lihat kawan-kawan ini gitu. Dan itu dia saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.